Baik, perkenalkan nama saya Farul Sumampo dengan NIM 23021106016. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai modul 15.4.8 yaitu Lab Observe DNS Resolution. Di sini ada tiga objektif, ada background dan skenario, dan di sini required resource yang kita perlukan yaitu hanya satu buah PC atau laptop yang di dalamnya berisi Windows dengan terhubung ke internet dan bisa mengakses command prompt. Kita masuk ke part satu, yaitu observe DNS conversion of a URL to an IP address. Di sini saya telah menyediakan command prompt. Kita lanjut ke langkah B. At the command prompt, kita ping URL. Yang pertama, kita ping, eh, oh, maaf, kita ping www kan org. Di sini ping berhasil. Nah, di sini ada note, if the domain name resolve to IPv6 address, IP versi 6 address, use the command ping 4 www.icon.org. Tapi karena di sini di saya yang muncul IP versi 4-nya, jadi saya sudah tidak perlu melakukan ping untuk mengarahkan ke IP versi 4 karena kita akan coba ping untuk mengarahkan ke IP versi 4. Dia akan muncul seperti yang awal. Nah, di sini telah muncul, telah terkirim 4. Di sini average-nya 43 ms, TTL-nya 56, yang tandanya ping telah berhasil dijalankan. Lanjut ke langkah C. Type the IPv4 address from step B into a web browser. Kita balik ke step B. Kita akan ping untuk IP berikut. Kita masuk sini. HTTPS. Sini connection is not private, tapi kita masih bisa masuk. Ini cara ini digunakan untuk memasukkan IP langsung agar bisa mengakses situs ini tanpa perlu proses DNS. Dan langkah ini telah berhasil dijalankan. Selanjutnya langkah D. Notice that the icon home webpage is displayed without using DNS. Di sini kita disuruh
Kita ditanya apa yang akan terjadi jika kita melakukan jika IP yang kita ping dimasukkan dalam binary. Di sini tentu saja tidak akan berhasil karena browser hanya mengenali notasi IP dalam bentuk desimal, yaitu IPv4 ataupun IPv6 yang standar. Jika kita masukkan alamat binary ke browser, browser tidak akan mengenalinya sebagai alamat yang valid. Selanjutnya kita masuk ke langkah E. Add command prompt ping www ping www.com. Dan kita akan ping. Seharusnya sudah tidak perlu untuk ping yang ini karena di command prompt saya telah muncul untuk IP versi 4-nya. Selanjutnya, when you ping kisco.com, do you get the same IP address as the SSL? Nah, di sini IP address yang dikeluarkan dengan contohnya. Tuh. Nah, yang di sini kan muncul 172.230.155.162. Dan di command prompt saya yang muncul 23, 220, 173, 41. Kenapa berbeda? Karena Kisco itu menggunakan server mirror, berbeda-beda tergantung lokasi pengguna. Jadi di sini berbeda karena ini karena untuk server yang saya gunakan berbeda. Ini akan berbeda tergantung dari jaringan tiap tiap orang yang melakukan ping. Di sini type the IP address. Does the website display explain? Di sini, apakah website tampil saat IP dimasukkan ke browser? Kita akan coba. Tekan ping. Kita akan ping. Ping. Kita akan buka HTTPS. Di sini 23, 220, 173, 41. Di sini kita masih bisa buka. Tapi di sini invalid URL. Karena website ini tergantung ke konfigurasi server yang ada di sana. Jadi, walau saya membuka menggunakan IP server di lokasi saya, dia tidak akan terbuka, akan invalid. Selanjutnya kita masuk ke part kedua, observe DNS lookup using DNS lookup command on a website. At the command prompt type NS lookup. NS lookup
What is the default DNS server use? Nah, di sini untuk default DNS saya itu unknown dan addressnya 192.168.1.1. Kita masuk ke yang B. Notice how the command prompt change. Oh, jadi di dalam NSLookup ini kita bisa menggunakan komen yang relate untuk DNS. Add the prompt type tanda tanya to see list available. Kita masuk lagi NSLookup. Kita masukkan tanda tanya. Di sini telah muncul berbagai list komen yang available yang bisa kita gunakan di dalam NSLookup ini. Selanjutnya masih di dalam NSLookup ini kita akan ketik www.kisco.com. Di sini what is the translate? IPv4 address. Di sini 23.220.173.41 sama dengan yang di atas tadi karena web ini terhubung menggunakan jaringan saya. Selanjutnya, the IP address from di lokasi saya will likely be different ya. Akan berbeda karena Kisco menggunakan mirror server. Di sini apa is it the same as the IP address shown with the ping command? Iya, jika tidak terjadi rotasi server DNS, harusnya akan sama. Tapi di sini di saya sama. Di sini under address in addition to there is flowing number. Apa sih ini? Jadi ini tuh IPv6 address. Lanjut ke langkah D. Masih di dalam NSLookup kita akan ping. Bukan ping. Kita akan melakukan perintah ini. Di sini untuk name-nya sama. Untuk address-nya juga sama. You can use lookup tool to translate domain. Oh, you can also use it to translate IP address. Record the IP address associated with www.google.com. Jadi di sini dalam kalau kita melakukan perintah ping dari salah satu web yang akan kita cek, di sini output akan memperlihatkan nama domain yang terkait dengan IP tersebut dan juga ya hanya nama domainnya. Di sini kita akan
NSLOOKUP untuk www.google.com. Di sini IP address yang terasosiat dengan Google, yaitu untuk IP versi 6-nya, dan untuk IP versi 4-nya itu 216.239.38.120. Misalnya di part 3, observe DNS looking, observe DNS lookup using DNS lookup command on mail server. And the typeset type kita akan ketik set type sama dengan mx. Setelah itu disco.com. Nah, di sini kita telah mengidentifikasi mail server. Di sini mail server yang pertama dihubungi yaitu yaitu MX Preference 10 Mail Exchanger yang tengah. Karena MX Preference-nya adalah 10 atau yang paling rendah. Selanjutnya di langkah C, add the NSLOOKUP from exit. Exit. Selanjutnya add command from ipconfig all. Di sini karena saya melakukannya di rumah, jadi tentu saja tidak akan muncul untuk DNS server yang ada di kampus. Tapi di sini untuk DNS server default saya itu 192.168.1.1. Untuk IPv4 saya, untuk subnet mask, ya mungkin hanya itu. Di sini ada reflection question, yaitu apa tujuan fundament, apa tujuan utama DNS, apa fundamental purpose of DNS. Sini DNS bertujuan untuk menerjemahkan nama domain seperti www.kisco.com menjadi alamat IP seperti yang tadi 192.168.1.1 atau ini untuk addressesnya yang bisa dipahami oleh komputer dan dalam jaringan. DNS adalah jembatan antara dunia manusia, yaitu kata-kata, dan komputer, karena komputer itu menggunakan angka atau IP.
Dan tentu saja komputer tidak bisa eh, kita tidak bisa think menggunakan bilangan biner karena komputer secara langsung menerjemahkan biner ke angka-angka atau IP. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.